Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nursa Fitri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan membuat tugas teori sastra saya yang ketiga, yaitu tentang struktur genetik dan penerapannya dalam sebuah novel. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan struktur genetik. Struktur genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Kita kan sudah tahu apa yang dimaksud dengan struktur genetik. Sekarang kita masuk ke pembahasan struktur genetik dan penerapannya dalam sebuah novel. Di sini saya mengambil judul Laskar Pelangi. Biodata pengarang. Andre Hirata merupakan salah satu novelis terkemuka di Indonesia. Ia merupakan seorang penulis novel Laskar Pelangi yang pernah difilmkan pada tahun 2008. Andre Hirata merupakan anak keempat dari pasangan Seman Said Harunayah dan N.A. Masturah yang lahir pada 24 Oktober 1967 di Gantung, Belitung Timur. Kita masuk unsur intrinsik dalam sebuah novel Laskar Pelangi. 1. Tema. Novel Laskar Pelangi ini menceritakan perjuangan dan semangat para siswa. Keterbatasan bukan halangan untuk tetap semangat bersekolah dan mengejar cita-cita. 2. Penokohan. Adapun tokoh-tokoh Laskar Pelangi sebagai berikut. Ada Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akiong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. 3. Alur cerita. Alur cerita di novel Laskar Pelangi menggunakan jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawannya bersekolah sampai mereka semua beranjak dewasa. 4. Latar. Latar tempat yang digunakan dalam novel Laskar Pelangi diantaranya yakni 1. Di Sekolah Dasar Muhammadiyah, 2. Di bawah pohon, 3. Di dalam gua. 5. Sudut pandang. Penggunaan sudut pandang dalam novel Laskar Pelangi adalah sudut pandang pertama, yakni tokoh aku atau Ikal yang menjadi pelaku utama. 6. Gaya bahasa. Penulis menggunakan gaya bahasa Indonesia yang terpengaruh dengan aksen budaya bahasa Melayu. Selain itu, juga penulis menggunakan beberapa istilah asing di dalam penulisannya. 7. Amanat. Amanat yang dapat dipetik dari isi cerita novel Laskar Pelangi diantaranya 1. Semangat, gigih, jangan mudah menyerah dan putus asa dengan keadaan. 2. Bergembira, optimis, jangan mudah pesimis. 3. Berjuang dengan gigih. 4. Bermimpi dan bercita-citalah yang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik dalam sebuah novel Laskar Pelangi. 1. Latar belakang tempat tinggal novel Laskar Pelangi. Lingkungan tempat tinggal pengarang sangatlah mempengaruhi psikologi dari penulisan novel. Apalagi pada buku novel Laskar Pelangi merupakan sebuah novel adaptasi dari cerita nyata yang dialami oleh pengarang secara langsung. 2. Latar belakang sosial dan budaya novel Laskar Pelangi. Pada novel Laskar Pelangi ini banyak sekali berbagai unsur-unsur sosial dan budaya dalam masyarakat yang bertempat tinggal di Belitung. Banyak sekali adanya perbedaan status antara komunitas buruh tambang dengan komunitas pengusaha yang dibatasi oleh tembok tinggi yang merupakan latar belakang sosial, di mana interaksi antara kedua komunitas tersebut ini memang ada dan saling ketergantungan. 3. Latar belakang religi novel Laskar Pelangi. Selain itu, di dalam novel Laskar Pelangi juga mengandung latar belakang religi atau agama. Dari si pengarang sangat terlihat seperti pantulan cermin di dalam novel Laskar Pelangi ini, di mana nuansa keislamannya di dalam cerita novel begitu kental. Dalam beberapa penggalan cerita, pengarang seringkali menyelipkan pelajaran-pelajaran yang mengenai keislaman. 4. Latar belakang ekonomi novel Laskar Pelangi. Sebagian dari masyarakat Belitung mengabdikan dirinya pada perusahaan-perusahaan timah untuk bekerja.
Sekian video saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.